Kenalin, nama saya Kakak Ian. Halo semuanya. Dan satu lagi. Halo Kak Air. Kira-kira hari ini kita mau ngapain Kak Air ini? Hari kita ngapain ya? Ayo teman-teman mau ngapain? Boleh main game. Main games, ada apa lagi? Apa lagi? Tadi aku juga tadi dong. Main-main dia bener tadi. Kamu main-main sampai bersiap. Oh ya Rika, di sebelah kanan itu udah ada sedikit spoiler nih, atau sedikit semua. Ini ada sesuatu yang nanti kita bisa bagikan ke sampai games ya. Kita ada games juga ya, kita ada udah bilang ada games. Oke, tapi sebelum kita mulai ke seluruh acara, kita mau Kenalan lagi. kakak yang lain. Iya, kakak-kakak yang sudah bantu kita untuk acara hari ini ya. Oke, pertama-tama kita panggilkan perwakilan dari SPI Spider-Man Indonesia, Kak Fatia dan West Coast, Kak Rio. Mari kita panggil, kita sambut. Mari ke depan. Oke, saya. Oke, silakan Kak Fatia dan Rio, waktunya boleh. Baik, adik-adik selamat pagi semuanya. Halo, terima kasih. Selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan dari saya dan mewakili Spider-Man Indonesia untuk memberikan kasih kami kepada adik-adik. Jadi mungkin cerita sedikit ya. Komunitas kami, komunitas Spider-Man Indonesia ini adalah komunitas penggemar Spider-Man. Siapa di sini yang suka sama Spider-Man? Semua suka ya, semua tahu Spider-Man. Ya, jadi kami adalah komunitas penggemar Spider-Man dan fokus utamanya untuk kegiatan charity, berkunjung ke panti, ke rumah sakit, ke sekolah. Jadi memang kami mengajak teman-teman kami para Spider-Man untuk mengunjungi panti, rumah sakit dan sekolah. Jadi untuk hari ini kami dengan Western Cosplay Society, mereka juga komunitas superhero nih, komunitas nanti Kak Rio akan cerita lebih banyak. Jadi hari ini kami mengunjungi dan dalam rangka Paskah juga ya. Jadi kami kegiatan ini dalam rangka memperingati Paskah yang mungkin adik-adik tentu harus tahu dan selalu ingat bahwa Kristus sudah bangkit dan kita harus selalu menyebarkan kasih ke sekeliling kita ya, menjadi baik bagi sesama kita, karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan bagi adik-adik semua apapun keadaan kita. Mungkin dari saya sekian, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Kak Rio. Sekali lagi terima kasih kepada Panti Asuhan Paramata, adik-adik dan Bapak Ibu pengurus dari Panti Asuhan Paramata telah memberikan kepada kami, dan kami hari ini ingin bersenang-senang dengan adik-adik semua ya. Jadi jangan takut, jangan segan-segan dengan kami. Kita nanti main seru-seruan aja sampai jam 12 nanti ya. Oke, demikian, terima kasih sekali. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rio. Saya juga dari komunitas saya, yaitu Western Cosplay Society. Oke, saya juga mau sedikit cerita untuk komunitas kami, yaitu Western Cosplay Society. Western Cosplay Society itu kami adalah komunitas cosplay. Nah, sesuai
Seperti itu lah info dari saya. Terima kasih semuanya. Mungkin apabila sampai diskusi sampai kita panggil ya, mungkin dengan bahwa kami panggil perwakilan dari Arti Parapatan, Ibu Satu, dan Pak yang kami sampaikan ya, mudah-mudahan. Silakan Ibu. Selamat pagi semua. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa selalu memelihara dan menjaga kita hingga pagi hari ini kita masih sehat semua karena Tuhan. Mewakili dari Panti Asuhan Parapatan, saya Rosani bersama dengan kakak-kakak pendamping dan anak-anak di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Spider First Indonesia dan Western Society, Cosplay Society. Jadi agak ribet-ribet ngomongnya. Terima kasih Kak Fatia, Kak Rio, Kak Ian, dan Kak Air, dan kakak-kakak yang lain yang hari ini berkunjung ke rumah besar kami Panti Asuhan Parapatan, berbagi kasih, berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan bersama dengan anak-anak kami. Sebuah kehormatan kalau kami bisa dikunjungi hari ini, sehingga buat anak-anak kami jadi bahagia. Dengan nanti ada banyak games yang akan dilakukan bersama-sama, memberikan edukasi kepada mereka, membuat mereka bisa relax ya hari ini, dan membuat mereka jadi senang karena ada nanti banyak permainan yang akan kita sama-sama lakukan. Panti Asuhan Parapatan adalah panti asuhan yang tertua di Asia Tenggara. Pendirinya berbahasa Inggris dan tahun ini 17 Oktober nanti akan berusia 194 tahun. Semua anak yang berani hingga bisa bertahan ratusan tahun. Dan karena orang-orang penerus dari pendiri yang sebelumnya punya hati dan visi yang sama untuk mendidik mengajar anak bangsa sehingga mereka menjadi generasi yang hebat di masa yang akan datang. Anak-anak kami berjumlah 36 anak, 2 TK, 19 SD, 9 SMP dan 6 SMA. Puji Tuhan di tahun ini 2 anak kami akan meneruskan kuliah di Unida, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah membuka pintu untuk 2 anak kami, dan kami selalu berusaha dan berdoa oleh pertolongan Tuhan supaya anak-anak kami yang lain pun tidak hanya sampai di SMA. Kami punya mimpi dan rindu mereka keluar dari panti ini memegang gelar sarjana untuk bekal mereka di kemudian hari, karena pertarungan di luar itu sangat hebat dan luar biasa. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran dan bertahan melakukan kebenaran, berjuang yang tangguh yang akan bisa sukses berhasil dan menang bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, kakak-kakak di sini adalah perpanjangan tangan Tuhan, sehingga bisa meluangkan waktu membagi berkat untuk anak-anak kami. Kami percaya itu semua karena Tuhan yang menggerakkan hati kakak-kakak. Kami tidak bisa membalas kebaikan hati kakak-kakak. Kami bersama dengan anak-anak di tempat ini bisa berdoa. Doa kami, Tuhan yang membalas kebaikan hati kakak-kakak di sini jadi berkat besar untuk panti-panti yang lain, jadi berkat besar untuk anak-anak yang lain, bahkan jadi berkat besar untuk bangsa Indonesia. Mohon maaf kalau dalam penyambutan kami ada hal yang kurang, ada hal yang tidak berkenan. Inilah kami bersama dengan anak kami Panti Asuhan Parapatan. Akhir kata, biarlah pertemuan kita hari ini bukan pertemuan yang hanya sebentar saja atau untuk yang terakhir. Kami berharap
terus bisa terjalin di waktu dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita dokumentasikan dulu ya. Oke, terima kasih untuk kita dan Sami. Terima kasih. Oke, kita sudah dengar kata sambutan dari tiga pihak yang bekerjasama pada hari ini ya Kak Air ya. Kira-kira nanti apa lagi ya Kak? Wah, kayaknya kita sih kalau datang ke sini tadi udah dengar cerita-cerita dari Kak Pati ya Kak Air, kayak kita nggak sendirian, nggak berdua doang, kita ada teman-teman. Kalau teman-teman kalian semuanya pernah dengar atau pernah nonton film-filmnya, kita bakal datangkan hari ini ya kayak beberapa. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak karakter siapa yang dalam? Kamu sudah karakter siapa? Batman, oke, Batman juga salah satu karakter yang terkenal ya. Oke, tanpa lama lagi kita panggilkan ada banyak sekali karakter yang pernah datang hari ini. Kira-kira siapa aja? Langsung, oke, terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah. Dia Mas Adis pas banget. Wah, memang kapasitas aku juga tidak hafal. Kita bisa satu isi kasih tahu Mas sekali hari ini ya. Kita boleh dengar boleh sekali. Ya, mungkin yang pertama adik-adik udah tahu semua ini namanya. Ya. Ini dia kata perkenalan dulu ya. Yang pertama, yang paling kuat nih di sini. Superman.
dia selalu menolong dan walaupun asalnya bukan dari bumi. Jadi pelajaran positifnya adalah walaupun kalian saat ini mungkin bukan berasal dari tempat ini, kalian berasal dari banyak-banyak tempat, tapi kalian bisa tetap sama-sama ya untuk melakukan yang terbaik buat sekitar kalian. Tepuk tangan sekali lagi buat semua. Selanjutnya ini pemimpinnya Avenger. Siapa yang tahu Avenger? Amerika. Ayo, Captain Amerika. Ya, Captain Amerika ini dulunya dia tentara yang badannya kecil ya, kecil, kurus. Tapi dia punya jiwa kepemimpinan dan dia nggak pantang menyerah. Dia tidak mau menyerah. Jadi ini hal-hal positif yang bisa kita lihat dari Captain Amerika. Jadi selanjutnya kita panggilkan yang paling populer ya. Ini ada 4 kebaruan di sini. Ayo maju semuanya, Spider-Man. Ya. Aku udah lupa Peter Parker. Ya. Ya, ini Spider-Man yang ada di sini itu kenapa bisa ada banyak seperti ini? Karena Spider-Man itu aslinya bukan hanya satu karakter Peter Parker, tapi ada banyak ya. Dia namanya multiverse. Jadi yang ini Peter Parker, yang ini Miles Morales, ya. Kemudian yang kedua ini juga Peter Parker ya. Jadi sedikit mengenai Spider-Man, karena ini tokoh yang paling kakak suka ya, favorit seperti yang kakak suka. Jadi Spider-Man ini orang sama seperti kita, belajar, sekolah, kemudian struggle dengan kehidupan sehari-hari. Tapi suatu hari dia digigit oleh laba-laba sehingga mendapatkan kekuatan seperti laba-laba ya, bisa melayang, bisa melompat, kuat juga. Nah, suatu hari dia karena sesuatu hal dia tidak mau menangkap penjahat, sehingga penjahatnya malah membuat pamannya menjadi meninggal ya, pamannya. Jadi karena kejadian itu Spider-Man bertekad untuk dia selalu bisa membela kejahatan, gak milih-milih ya. Jadi pamannya pernah bilang, with great power comes great responsibility. Ada yang pernah dengar? With great power comes great responsibility. Artinya dengan kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar juga. Jadi adik-adik di sini kalian masing-masing itu punya kekuatan yang besar dalam diri kalian. Jadi karena kekuatan kalian besar, kalian harus memiliki tanggung jawab yang besar juga seperti Spider-Man. Jadi kalau yang hitam ini ya kostumnya symbiote Spider-Man. Mungkin nanti kalau ada waktu lebih panjang kita cerita lagi ya. Karena kalau saya ceritain bisa panjang nih waktunya. Kalau yang ini Spider-Man ketika dia bergabung dengan Fantastic Four, Future Foundation. Ini Spider-Man Peter Parker yang versi dari PS5 dan ini Miles Morales. Jadi saat ini Spider-Man bukan hanya satu, tapi ada Spider-Man Peter Parker dan Miles Morales. Oke, selanjutnya
selanjutnya kita undang yang dari X-Men ya, 2 personil X-Men. Cyclops dan Coach. Jadi adik-adik tahu X-Men jadi superhero yang memang dari lahir sudah memiliki gen mutan ya. Gen mutan itu artinya dia ada keistimewaan di dalam gennya jadi sejak lahir, bawaan sejak lahir. Roach contohnya dia menyentuh orang bisa mendapatkan kekuatan orang tersebut dan dia memorinya juga bisa diambil. Kemudian Cyclops kalau kacamatanya dibuka dia bisa keluarkan sinar panas ya, optic lens. Jadi mereka berdua ini anggota X-Men. Hal yang bisa kita lihat dari X-Men ini apa? Jadi X-Men ini kan orang-orang yang diberikan gift ya atau berkah sejak kecil. Jadi adik-adik juga kami kakak-kakak yakin masing-masing sudah punya talenta ya. Kita bicara tentang talenta. Jadi talenta adik-adik berbeda-beda. Silakan temukan talenta itu, kalian sukanya apa, kalian sukanya mengapain, dan kembangkanlah talenta itu seperti X-Men. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, selanjutnya ini superhero yang saya suka juga ya, kakak suka juga. Daredevil, ayo. Ada yang tahu ya? Mungkin adik-adik banyak yang belum kenal juga ya. Jadi karena kakak paling senangnya juga saya dengan Daredevil. Jadi cerita sedikit ya. Daredevil ini dia tidak bisa melihat. Dia awalnya dulu namanya Matt Murdock. Dia lahir sebagai anak yang normal, tapi karena suatu kejadian matanya tersiram oleh cairan radioaktif sehingga dia tidak bisa melihat. Tapi sebagai gantinya pendengarannya sangat tajam, dia bisa mendengar detak jantung bahkan dari jarak yang sangat jauh. Refleksinya juga meningkat, semuanya meningkat. Hal yang menarik dari Daredevil ini atau Matt Murdock, ayahnya adalah seorang petinju, tapi karena sesuatu hal ayahnya tidak mau bekerja sama dengan mafia orang jahat sehingga dia harus kehilangan ayahnya. Dan Matt Murdock dibesarkan di panti asuhan juga, di panti asuhan gereja di New York, di Hell's Kitchen. Jadi Daredevil ini yang paling kakak ingat adalah ketika dia di panti asuhan tersebut ada Romo atau pastor yang ada di sana. Matt Murdock bilang ke Romo, kenapa hidup saya seperti ini? Ayah saya tidak ada lagi, mata saya buta atau tidak bisa melihat ya. Kenapa hidup saya seperti ini? Romo bilang, hidup manusia itu seperti permadani. Jadi Tuhan sedang merajut permadani yang itu adalah hidup kita masing-masing. Tapi kadang-kadang manusia hanya melihat permadani itu dari baliknya saja. Kalau dari baliknya saja permadani atau parket kan adik-adik kita lihat parketnya itu kan nggak jelas ya warnanya apa ya. Tapi kalau kita lihat dari baliknya permadani itu kan gambarnya indah, warnanya bagus. Jadi Romo bilang nikmati saja hidup ini. Walaupun kita saat ini melihat permadaninya belum terlihat bagus itu karena kita lihat dari sisi manusia. Tapi Tuhan akan selalu mengerjakan buat diri kita masing-masing. Jadi ini pesan yang saya sangat senang dengan Daredevil. Salah satunya adalah karena pesan yang sangat baik ini. Tepuk tangan untuk Daredevil. Dan yang terakhir. Oke, yang terakhir siapa? Ayo dulu. Dia mendapat hukuman dari Buddha sama dibuang dulu sampai suatu hari dia harus bertemu dengan satu orang, yaitu adalah gurunya. Nanti gurunya akan membebaskan Sunggoko, terus mereka bersama-sama bisa memperdalam Sunggoko belajar untuk menjadi lebih baik. Dan sekarang Sunggoko menjadi yang baik. Jadi adik-adik jangan takut kalau melakukan salah, karena kita
kita selalu pasti diberikan kesempatan untuk berbuat yang lebih baik. Jangan kesalahan yang diulangi lagi, tapi kita selalu berbuat menjadi pribadi yang lebih baik seperti Sumboko. Oke, mudah-mudahan adik-adik bisa banyak mendapatkan sisi positif dari superhero ini. Karena inilah alasan kakak-kakak semua juga mengidolai superhero, karena mereka banyak pelajaran yang bisa didapat dari superhero. Mungkin